Perkenalkan, nama saya Jan Heri Sinaga dari kelas 11. Baiklah, Berikut penjelasannya. pengertian teks deskripsi secara umum dan dari beberapa pakar. Teks deskripsi adalah sebuah tulisan yang menjelaskan dan menggambarkan mengenai suatu hal, objek, dan keadaan tertentu. Teks deskripsi menurut para ahli. Yang pertama, Pardiono. Menurut Pardiono 2007 menyatakan teks deskripsi berasal dari bahasa Latin describer yang bermakna menggambarkan sesuatu hal. Pengertian teks deskripsi dari Suwarna. Suwarna 2012 mendefinisikan teks deskripsi adalah kumpulan paragraf tentang objek atau tempat tertentu. Menurut Spinoza, teks deskripsi adalah karangan yang menggambarkan tentang kondisi suatu hal sehingga mengajak para pembaca seolah-olah ikut merasakan, mendengar, dan melihat. Menurut Parera, teks deskripsi mendefinisikan teks deskripsi sebagai karangan yang hidup. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan teks deskripsi dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Tujuannya adalah memberi gambaran mengenai suatu objek, membuat pembaca seolah-olah merasakan objek dengan panca indera, menjelaskan ciri-ciri fisik objek, melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Kaidah kebahasaannya adalah: 1. Menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan seperti rumah sakit, rumah, mobil. 2. Menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau ialah seorang kepala sekolah yang baik hati. 3. Mengandung kata sifat yang sifatnya menggambarkan sesuatu seperti 2 siswa rajin, 3 kaos kaki. 4. Mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek seperti siswa itu mengenakan seragam coklat. 5. Mengandung kata kerja perasaan, pendapat dengan tujuan untuk mengungkapkan sebuah pandangan pribadi tujuan si penulis mengenai sebuah subjek. 6. Mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan. Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri teks deskripsi. Pertama, teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek. 2. Teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera. 3. Teks deskripsi berisi tentang pemaparan dan ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. 4. Teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah merasakan bahkan mengalami langsung kejadian. 5. Teks deskripsi umumnya berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek. 6. Teks deskripsi juga bisa menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Jelaskan langkah-langkah teks deskripsi. Langkah pertama adalah menentukan tema atau topik. Yang kedua, menentukan arah tulisan untuk dapat mendeskripsikan. Yang ketiga, mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan. Yang keempat, setelah semua data yang sudah dibutuhkan sudah dikumpul, kini Anda melanjutkan menyusun data tersebut menjadi sebuah kerangka. Yang kelima, uraikan seluruh kerangka yang sudah Anda buat. Yang keenam, pembahasan. Dalam baris ini Anda jelaskan secara detail dan jelaskan mengenai objek apa yang Anda bicarakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks deskripsi serta contohnya. Yang pertama, teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial adalah jenis teks deskripsi yang menggambarkan ruang, tempat, dan lokasi berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya, kebun binatang Gembira Loka berlokasi di kota Yogyakarta. Tempat ini memiliki lahan yang cukup luas dan sejuk karena banyak pepohonan. Di bagian dalam kebun binatang, kita bisa menjumpai berbagai jenis hewan seperti gajah, kuda nil, ular, burung, ikan, harimau, beruang, dan masih banyak lagi. Pada area dalam tersebut juga disediakan beberapa tempat beristirahat, toilet, area berfoto, tempat untuk membeli souvenir, dan sebagainya. Sementara di area luar, kita bisa mendapati lahan parkir yang cukup luas untuk mobil, motor, hingga bus. Yang kedua, teks deskripsi objektif.
Teks deskripsi objektif adalah jenis teks deskripsi yang menggambarkan suatu hal atau seseorang dengan mengungkap identitasnya. Contoh teks deskripsi objektif. Pelaku kejahatan itu berinisial FA. Ia bertempat tinggal di kawasan pinggiran Jakarta. Kurang lebih, ia menetap di kota itu selama 10 tahun. FA mengisi kesehariannya dengan berjudi. Tak banyak tetangga yang tahu pasti bagaimana kepribadiannya, sebab ia jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Yang ketiga, teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif adalah jenis teks deskripsi yang menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan pengarang terhadap hal tersebut. Contohnya, pembelian pertalit dan solar subsidi kian diperketat. Masyarakat yang hendak membelinya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui aplikasi atau website. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur teks laporan. Yang pertama, identifikasi. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna, nama, atau pengamatan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Berisi perencanaan, perincian tiap bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Berisi kesimpulan dan penulis ataupun kesan yang didapatkan oleh penulis. Terima kasih. Baiklah, sekianlah penjelasan dari kami tentang teks deskripsi. Kalau kami ada salah kata atau salah artikan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.